Hai, welcome back with me di channel Oksiven 17. Slowly kisses passing by the river. Oke, halo sub guys, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua akan membahas sedikit tentang misteri dunia yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan menurut gua misteri itu masih sangat sulit ya, masih sangat sulit untuk dipecahkan. Bahkan misteri ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan, kalian jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai misteri ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kali ini gua mau membahas tentang kelompok-kelompok satanisme. Nah, satanisme atau satanis biasa disebut dengan penyembah setan dan menjadikan setan itu sebagai dewa ataupun Tuhan mereka. Selain menolak Tuhan dan menolak agama dan nilai keagamaan, gerakan ini memiliki ajaran yang dimana semua ajaran-ajaran agama itu mereka anggap berdosa. Satanisme juga menerima setan, lambang kejahatan, sebagai pemimpin dan juga sebagai pembimbing. Sejarah satanisme juga ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu, seperti gua bilang tadi. Kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban, mulai dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai hari ini. Di antara abad ke-14 dan abad ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880 di Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara bagian Eropa dan juga Amerika, satanisme diatur dalam perkumpulan dan terbesar di kalangan orang-orang yang mencari keyakinan baru dan mencari agama. Penyembahan setan terus berlanjut sejak abad ke-19. Mula-mula sebagai satanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya. Upacara yang kejam dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang yang tidak bertuhan, melakukan pengorbanan anak dan orang-orang dewasa kepada setan. Perayaan misa hitam dan upacara satanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam dan dilakukan secara turun-temurun. Wow. Lambang satanisme tradisional yang terpenting adalah Dewa Romawi kuno atau yang sering kita sebut dengan Baphomet. Pada waktu itu Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan satanis. Lambang satanis terpenting kedua adalah pentagram, yaitu bintang persegi 5 di dalam lingkaran. Yang menarik, ada dua perkumpulan rahasia yang menggunakan Baphomet dan pentagram sebagai lambang. Yang pertama adalah perkumpulan Knight Templar, yaitu kesatria biara Yerusalem, perkumpulan yang dituduh oleh gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada tahun 1311. Perkumpulan lainnya adalah perkumpulan Mason yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran
karena kerahasiaan dan upacaranya yang aneh. Banyak ahli sejarah yang telah menyelidiki masalah itu. Percaya atau tidak, menurut mereka kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain. Sesudah kesatria biara Yerusalem ini dilarang oleh gereja, perkumpulan itu pun melanjutkan keberadaannya secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason. Yang pasti tentang Freemasonry adalah perkumpulan ini bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi dengan anggota di seluruh pelosok dunia. Nah, ideologi yang diterapkan satanisme ini adalah setan adalah sebutan bagi makhluk-makhluk yang berusaha untuk merusak kehidupan manusia. Setan dalam bentuk jin dan manusia. Mereka bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan, agar umat manusia menjadi pengikutnya dan bisa bersama-sama dan kekal di neraka kelak. Dan itulah inti ujian itulah inti dari tujuan sebenarnya dari setan ini. Nah, pada dasarnya aliran satanisme ini dibagi menjadi dua macam, yaitu teistik dan ateistik. Aliran teistik atau biasa disebut dengan satanisme tradisional adalah salah satu bentuk kepercayaan yang menganggap bahwa setan itu sebagai dewa. Sedangkan aliran ateistik atau bisa sering kita sebut orang yang nggak memiliki agama adalah satu aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan ataupun dewa untuk mereka sembah. Nah, bahkan kaum satanisme ini tidak percaya adanya setan sebagai makhluk yang nyata. Meskipun disebut sebagai penyembah setan, tetapi mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum satanis, setan hanyalah lambang yang menyatakan permusuhan terhadap agama dan prinsip kekerasan hati mereka. Nah, pelopor satanisme modern itu yang pertama, Aleister Crowley adalah pelopor satanisme modern yang memiliki julukan The Beast. Aleister lahir di Warwickshire. Semenjak kecil, ia meninggalkan sekolah dan menjadi anggota Secret Order of the Golden Dawn. Crowley telah mulai mencoba untuk menghubungi setan semenjak tahun 1898. Wow, sangat dark teman-teman. Nah, saat ia menjadi anggota Order of the Golden Dawn, kemudian pada tahun 1900, Crowley bergaul dengan masyarakat elit Inggris sambil menyebarkan pengetahuannya tentang pemujaan setan. Crowley adalah okultis sejati yang tidak memiliki pekerjaan lain. Ia hanya tertarik pada ideologi satanisme dan Freemasonry. Dalam bukunya yang berjudul Pengakuan, ia mengaku menjadi anggota Freemason di Loji Anglo-Saxon di Paris. Dia juga menambahkan tentang bagaimana dia menjadi master loji tertua di tempat itu dan paling dihormati di London. Nah, yang kedua itu adalah Loji Stonehold, yang dikabarkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, juga sebagai salah satu anggota saat ini. Crowley bersama dengan Albert Pike memiliki gairah yang besar terhadap ideologi satanisme. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Sihir, Crowley menulis sang iblis adalah ular ini, setan, dia hidup dan dicintai. Dia adalah cahaya dan gambaran zodiaknya adalah Capricorn. Kambing melompat, kepala kambing. Setelah mengalami konflik dengan ketua The Golden Dawn, dia keluar dan memulai melakukan perjalanan keliling dunia bersama istrinya Rose.
Hingga ia tiba di Mesir, Kairo pada tahun 1904. Mereka sering melakukan ritual bersama bahkan sampai ke piramida. Pada suatu saat ketika Ross dalam kondisi kesurupan, dia menyampaikan pesan kepada Crowley, "Dia menunggumu. Dia dewa perang. Dia Osiris, Horus." Nah, pada masa itu sebelum isu tentang alien, makhluk luar angkasa, dan UFO, serta mengenai bentuk dan rupa alien, Crowley telah menggambar sketsa makhluk yang telah menghubunginya. Namanya Lem, utusan Horus, di mana Lem memberi instruksi kepada Crowley untuk duduk di hadapan meja selama 3 hari berturut-turut. Wow, apa mereka nggak capek ya teman-teman? Oke. Ketika Crowley melakukannya, tubuhnya diambil alih dan tangannya mulai menulis secara otomatis pesan-pesan dari setan. Kemudian tulisan tersebut menjadi sebuah buku yang berjudul The Book of the Law, buku hukum, tahun 1904. Era baru Horus akan segera dimulai, tetapi sebelumnya bumi harus bermandikan darah. Biarkan pelayanku hanya sedikit dan tersembunyi, mereka akan berkuasa atas orang banyak yang terlihat. Lem, utusan Horus. Buku ini meletakkan undang-undang tingkah laku yang sederhana, yaitu lakukan apa kehendakmu akan menjadi keseluruhan hukum. Cinta adalah hukum, cinta dengan kehendak. Tidak ada hukum yang melebihi lakukan apa kehendakmu. Satan cried aloud, "Don't accept most high of my father Satan, the eye." Setan menangis keras, "Engkau mulai, yang paling tinggi, oh ayahku setan, mata satu." Wow, kemungkinan ini mata satu yang dimaksud ini adalah Dajjal ya teman-teman. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya, musik dan film yang mengandung teori satanisme. Nah, satanisme juga muncul dalam banyak hal. Salah satunya adalah dalam hal musik dan juga perfilman. Nah, film populer seperti Friday the 13th, The Crow, Devil Advocate, Interview with the Vampire, bahkan serial The X-Files mengandung alur cerita di mana satanisme itu black magic menjadi bagian penting dari bagian film ini. Konon tahun 1968, Anton Szandor LaVey pernah menjadi penasehat teknis sekaligus pemeran film Rosemary's Baby. Film Omen 1976 disebut telah mempopulerkan satanisme. Nah, berikutnya dalam bentuk musik ada sekali contoh musik yang berisi satanisme. Contohnya yaitu lagu dari Ozzy Osbourne, "Anggur baik, tetapi whisky lebih cepat. Bunuh dirilah satu-satunya jalan keluar." Lalu lagu dari David Bowie, majalah Rolling Stone mengatakan rock akan selalu menjadi musik setan. Nah, yang kemudian dari Stairway to Heaven, jika diputar terbalik, lagu ini akan memunculkan syair pemujaan setan. Nah, yang berikutnya lagu dari Metallica dalam The Prince yang melantunkan bidah, "Dari bawah aku ingin menjual jiwaku, setan ambillah jiwaku." Wow, nggak habis pikir ya teman-teman. Oke, yang berikutnya Pink Floyd menulis lagu Lucifer Sam dengan lirik, "Lucifer Sam selalu duduk di sisimu, selalu dekat denganmu." Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang mungkin mengandung nuansa-nuansa satanis. Ya, salah satunya juga itu lagu Katy Perry kalau nggak salah, Dark Horse,
yang memiliki banyak perbincangan di balik lagu tersebut ya teman-teman. Karena Katy Perry itu sempat menggunakan simbol mata, dan pada video itu juga sempat beredar bahwa kalung yang berlafaz Allah dimakan oleh Katy Perry, dan video itu di take down dan digantikan video yang baru, dan kalungnya juga itu digantikan. Nah, oke, ke pembahasan berikutnya. Gua mau memberikan tentang 7 simbol terlarang Illuminati paling terkenal. Nah, yang pertama, All Seeing Eye, simbol mata 1. Nah, simbol terlarang 1 ini merupakan simbol yang paling terkenal yang keberadaannya selalu dihubungkan dengan Illuminati. Simbol ini digambarkan sebagai satu buah mata besar yang dikelilingi oleh penjaga Mesir kuno. Nah, konon simbol ini melambangkan mata Lucifer, mata yang bisa melihat dan mengawasi semua pergerakan pengikutnya. Nah, yang kedua, The Owl Symbol, yaitu simbol burung hantu. Nah, simbol burung hantu Illuminati merupakan gambaran dari dewi kebijaksanaan yang bernama Minerva. Minerva dikenal sebagai sebutan yang tercerahkan dan dapat menguasai planet ini dengan sisi bijaknya. Oke. Dan yang ketiga, The Pyramid, simbol piramid. Simbol terlarang piramid merupakan simbol Illuminati yang paling populer selain Seeing Eye. Kalau kalian pernah bertanya-tanya dari mana sih mitos bentuk segitiga itu, kenapa selalu disangkut pautkan dengan Illuminati? Nah, ini penyebabnya. Menurut teori yang beredar, merupakan sistem kekuasaan kelompok Illuminati. Kaum Illuminati elit yang agung diwakili oleh batu teratas piramida, dan kelompok pengikutnya yang dilambangkan dengan batu-batu yang ada di bawahnya. Dan yang keempat adalah simbol pentagram, simbol bintang sudut 5 yang ada dalam lingkaran. Nah, dari semua simbol terlarang yang diciptakan oleh Illuminati, pentagram merupakan satu-satunya simbol yang dikaitkan dengan praktik ilmu hitam. Simbol ini dikenal sebagai Sigil of the Baphomet, yaitu lambang berbentuk bintang dengan 5 ujung lancip dan 5 garis lurus yang dikelilingi oleh sebuah lingkaran. Baphomet adalah dewa Romawi kuno yang dulu melindungi para kesatria Templar. Itulah mengapa para kesatria menggunakan wajahnya sebagai lambang keberadaan mereka. Dan yang kelima, The Statue of Baphomet, simbol Baphomet. Kembali lagi ya teman-teman tentang Baphomet. Selain kepalanya yang digunakan dalam pentagram, kaum Illuminati juga menggunakan penampakan manusia berkepala kambing ini sebagai simbol mereka. Menurut kepercayaan orang Katolik zaman dahulu, Baphomet merupakan dewa pangan jahat yang menguasai ilmu sihir, satanisme dan okultisme ya. Nah, pada zaman dulu sebenarnya tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dan wujud sebenarnya Baphomet ini. Nah, namun sejarahnya berubah semenjak Epilas Levi, salah satu pendiri gereja setan, menggambarkan Baphomet sebagai manusia berkepala kambing. Nah, gereja setan yang dipimpin Levi ini dikatakan menjadi salah satu jajaran teratas kaum Illuminati. Nah, yang keenam adalah The Triple Six. Nah, simbol angka 666. Nah, simbol ini sering muncul di banyak film-film horor. Simbol ini sering digunakan dengan sebagai perwujudan antikristus. Nah, simbol yang dipanggil sebagai The Beast ini dikatakan akan membantu kaum
Illuminati mengambil kuasa di dunia sambil mengajukan agenda NWO atau yang kita kenal sekarang sebagai New World Order. Wow. Nah, yang terakhir nih teman-teman, the fire, simbol api. Api merupakan simbol keabadian. Menurut mitologi Yunani, api tersebut pernah dicuri oleh adik dari Atlas, Prometheus, yang juga merupakan salah satu jajaran penguasa dunia sebelum dewa Olympus. Namun simbol terlarang ini digunakan oleh kelompok Illuminati sebagai simbol perusak dan pelacuran karena dipakai oleh Dewi Pangan Semiramis. Menurut mitos yang berterbangan, patung Liberty di Amerika Serikat merupakan jelmaan langsung dari Semiramis dan telah diklaim banyak orang sebagai simbol Illuminati. Wow, sangat jahat teman-teman. Dan ya, mungkin segini aja info yang bisa gua berikan ke kalian semua. Semoga info tersebut bisa menambah pengetahuan kalian. Dan jika kalian mau menambahkan teori-teori lagi, kalian bisa langsung aja komen di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian udah menonton. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang Illuminati. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai jumpa di next videos. Bye bye.